sih sekarang milenial yang nggak punya komunitas tuh jarang banget. Coba aja sekarang kalau teman-teman nih lihat di grup WhatsApp aja, kira-kira ada nggak 5 grup? Pasti lebih. Grup WhatsApp itu pasti HP lebih dari 5 grup, itu berarti udah mulai ciri milenial juga gitu. Karena seneng banget komunitas, ada Coolwap apa ikutan, ada Coolgram apa ikutan, semua kuliah-kuliah online ikutan gitu. Itu ciri-cirinya milenial. Dan akrab sekali dengan dunia digital. Artinya kalau belum melek digital berarti belum milenial. Jadi kita sekarang sama-sama belajar supaya kita melek dunia digital, bahkan nggak cuma pakai digital buat sebagai alat komunikasi ya, tapi juga bisa menghasilkan penghasilan. Nah, sekarang kenapa sih milenial itu suka berkomunitas? Nah, karena ya itu ciri-ciri milenial, tapi nah seringkali milenial itu dia pilih komunitas yang apa ya? Maksudnya nggak dirancang gitu, dia mau ikutan komunitas apa, yang penting seru, yang penting fun gitu. Padahal kalau kita lihat di sini, Anda adalah rata-rata dari 5 teman Anda. Sekarang coba kita bayangkan 5 orang terakhir yang paling sering kita kontak siapa aja ya. Misalnya Ani, Budi, siapa lagi, ABCDE misalnya ya, 5 orang itu biasanya kita adalah rata-rata dari 5 teman kita. Kalau 5 teman kita ini tukang shopping misalnya, kemungkinan kita adalah orang yang juga suka shopping. Kalau 5 teman ini adalah orang-orang yang suka belajar, kemungkinan kita juga akan ke bawah senang belajar, suka belajar. Kalau yang 5 ini pengusaha, kemungkinan kita ini juga pengusaha gitu. Jadi hati-hati memilih komunitas karena kita akan jadi rata-rata dari 5 teman kita. Bahkan secara penghasilan juga bisa masuk kategori ini. Jadi ketika teman-teman ingat 5 orang, siapa aja ya teman aku, misalnya 5 orang, A, B, C, D, ketika kita bayangkan penghasilan mereka ya nggak jauh beda gitu penghasilan kita dengan penghasilan mereka. Jadi kalau yang gaulnya sama orang-orang sukses, pasti ya isi rekeningnya juga mengikuti gitu. Di sini ada pertanyaan, komunitas apa yang sudah Anda ikuti? Nah, kalau ada yang mau chat, boleh ya, komunitas apa yang sekarang sudah diikuti. Coba boleh, yang paling aktif di chat, saya yakin dapat manfaat jauh lebih banyak. Nah, ada komunitas yang mana nih teman-teman? Komunitas yang penting happy atau komunitas positif? Kalau disuruh pilih, nah ada 2 jenis komunitas. Jadi komunitas anak milenial, anak muda itu ada komunitas yang penting happy, ngumpul-ngumpul, ngabisin duit, yang penting seru, tapi nggak dapat manfaat apa-apa gitu, cuma dapat happy aja gitu. Atau komunitas positif yang bisa menghasilkan lebih banyak ilmu gitu, menghasilkan bisa menghasilkan income seperti itu, terus menghasilkan banyak manfaat. Kira-kira kalau teman-teman disuruh pilih, lebih pilih yang mana nih? Coba ada yang chat gak? Lihat dulu. Ini kolom chatnya hilang. Sebentar. Chat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya disuruh pilih, ada yang pilih komunitas positif ya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk pengen ikutan komunitas positif, ya berarti pilihannya sudah sangat tepat gitu. Artinya teman-teman udah memutuskan suatu yang baik untuk masa depan teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya komunitas, hati-hati ketika kita salah pilih komunitas, bukannya manfaat yang didapat, malah sumber daya kita yang habis, tenaga kita habis, waktu kita habis, uang kita habis, tapi nggak jadi apa-apa. Wirausaha, next. Nah, ini adalah tujuannya mempersiapkan masa depan. Nah, salah satunya yang Resti ingin kenalkan pada siang hari ini sama teman-teman adalah komunitas yang mengadakan seminar The Rise of Millennials ini, yaitu komunitas YES, atau singkatan dari Young Entrepreneur Squad. Nah, di komunitas YES ini kita belajar banyak banget dan dapat banyak hal. Kalau dikelompokkan ada 3 hal utama yang kita dapat di sini. Pertama, kita dapat keuangan. Kedua, kita dapat kesehatan. Yang ketiga juga kita dapat keluarga gitu. Kita dapat komunitas yang positif, yang baru, yang saling mendukung, yang istilahnya jadi sumber energi lagi kalau kita lagi down, kalau kita lagi butuh semangat gitu. Nah, ini bisa banget komunitas ini buat jadi komunitas yang membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Kalau Resti pribadi sih ada 3 hal yang Resti dapat juga dari komunitas YES. Jadi kan kalau versi komunitas YES, keuangan, kesehatan, keluarga. Kalau yang Resti
apa ya headline ya di Resti tagline kan 3 hal itu adalah Resti dapat ilmu di sini banyak banget. Resti bisa dapat banyak amal karena di komunitas Yes ini kita visinya membantu orang lain untuk sama-sama jadi pebisnis atau jadi orang yang lebih sehat atau jadi orang yang lebih positif. Kita dapat amal dan yang ketiga kita dapat uang. Pengen atau pengen? Pengen banget. Pengen banget ya. Nah, kalau misalnya pengen banget kita kenalan dengan komunitas ini yuk. Nah, apa sih komunitas Yes ini? Yes komunitas Yes ini merupakan pengembangan dari sekolah bisnis KIS yang sudah berdiri dari 1999. Jadi udah lama banget, artinya udah berpengalaman dan udah banyak banget orang-orang yang berhasil dari komunitas Yes ini. Visi misi komunitas Yes adalah menciptakan pengusaha muda yang sukses dan mandiri. Dan misinya adalah menginspirasi dan melatih generasi muda untuk menjadi pengusaha sukses. Jadi, motonya adalah Yes, I'm the next billionaire, you are next. Nah, coba kita bareng-bareng di rumah masing-masing walaupun mungkin nampak aneh sama orang yang ada sebelahnya nggak apa-apa gitu karena calon-calon miliarder adalah orang-orang yang pemberani gitu ya. Kalau Resti bilang yes, bilang I'm the next billionaire, you are next. Bantu Resti ya, Coach Sofia. Ya, oke. Okay. Yes, I'm the next billionaire. You are next. Gitu. Artinya apa? Artinya komunitas ini ingin membantu banyak anak milenial ini jadi bilioner atau miliarder gitu, Mbak. Sekedar jadi jutawan tapi jadi miliarder. Ada nggak sih yang udah berhasil? Nah ini, sebelum kita lihat siapa aja yang udah berhasil di komunitas ini, saya ingin kenalkan aktivitasnya di komunitas ini apa aja sih. Jadi ketika sebelum COVID nih, kita ada acara fun gathering atau misalnya seru-seruan gitu, main workout bareng gitu. Ini kita nge-gym bareng. Kemudian ada acara kopdar juga, waktu itu sempat kopdar 500 orang di Bandung ini ya. Nah itu heboh banget. Dan ada juga acara graduation atau acara wisudanya. Dan yang paling seru adalah traveling. Nah, jadi orang-orang di komunitas Yes ini adalah orang-orang yang hobi banget traveling nih. Jadi seneng banget jalan-jalan gitu. Artinya kalau teman-teman suka jalan-jalan, cocok banget ada di komunitas Yes ini. Nah, ini juga beberapa national entrepreneur seminar yang pernah kita adakan. Waktu itu ini di Jakarta, mengundang salah satu pengusaha yang punya pabrik kunci gitu. Jadi kunci-kunci apa yang ada di Indonesia rata-rata adalah produksinya beliau. Ini keren banget. Kemudian ini waktu itu yang tadi Resti ceritain, di Bandung ada 500 mahasiswa yang sama-sama belajar, dapat motivasi dari sesama anak muda. Kemudian, ini juga ada kegiatan Yes Goes to Campus. Ada di Universitas Tasikmalaya, kemudian di Universitas Langlang Buana di Bandung. Jadi kita juga kalau pas lagi kegiatan offline ya sering banget ke kampus-kampus gitu, ngadain seminar, ngadain nambah wawasan entrepreneur buat para mahasiswa. Intinya ngajak sebanyak mungkin anak muda untuk jadi pengusaha. Di sini udah pada jadi pengusaha belum? Kalau belum, pastikan simak sampai akhir karena teman-teman akan dapat banget insight untuk memutuskan segera untuk jadi pengusaha. Ini juga ada di Universitas STIE Dharma Negara tentang seminar wajib kewirausahaan. Kemudian gak hanya di Bandung ya, komunitas ini ada se-Indonesia, dari mulai di Medan, misalnya di Sumatera paling barat sampai ke daerah paling timur juga itu ada komunitas Yes. Jadi kita kalau kopdar di mana, kita kopdarnya di luar negeri. Jadi ketika traveling baru deh ketemu nanti sama teman-teman coach dan teman-teman se-Indonesia dari komunitas Yes. Nah, ini juga Yes Fun Gathering. Ada di sini kita pernah satu sesi ini praktek belajar jualan, belajar kenalan sama orang. Jadi bukan hasilnya yang kita lihat, tapi gimana kita belajar menempa dirinya, berkenalan sama orang baru, kemudian belajar untuk mengedukasi orang lain tentang kesehatan. Jadi banyak banget yang dipelajari. Kita olahraga bareng juga, ini seru banget. Cuma sayangnya setelah ada COVID, kita jadi off semua kegiatannya, jadi online gitu. Selanjutnya, nah gak cuma itu.
Komunitas YES juga ini rutin mengadakan kegiatan peduli kasih atau berbagi donasi sumbangan kepada banyak panti asuhan di Indonesia juga. Selanjutnya, nah ini tadi. Ini adalah orang-orang yang sudah pernah traveling kopdar se-Indonesia gitu ya sama komunitas YES, banyak banget. Ada yang kenal nih, pojok kiri atas ada Coach Floren. Ini di mana teman-teman, ada yang tahu? Di mana ya? Di Dubai. Wah, luar biasa. Seru banget ya Coach Floren. Iya, betul banget. Sesama anak muda tapi jalan-jalannya Dubai gitu ya. Terus ada juga Coach David nih yang biasa jadi moderator di acara TFM sebelumnya, ada Coach David, ini lagi di kapal pesiar juga. Waktu itu bareng juga ya Coach David. Ya betul, bareng. Banget pokoknya. Waktu itu berapa orang ya Coach David ya? 650 orang ya. 600 kurang lebih ya, 600. Kemudian ini ada Coach Hendrik, ada Coach Sisi juga. Ini banyak banget kalau disebutin nggak beres-beres. Intinya kita udah jalan-jalan ke 5 benua ya. Jadi udah hampir semua semua benua kita pernah datangi. Jadi buat yang masih penasaran gimana rasanya jalan-jalan ke luar negeri, pastikan teman-teman juga luar negerinya sama komunitas YES. Kenapa? Karena gratis. Itu sih yang paling serunya ya. Karena kita kalau kopdar kita ada insentif dari perusahaan, dari supplier, kita disupport jalan-jalan kopdar bareng. Nah, kemudian ini yang tadi Resti ceritain, traveling 650 member YES ke Singapura dan Malaysia naik Royal Caribbean Cruise. Ini adalah kapal pesiar termewah dan terbesar di Asia. Resti pernah googling di Wikipedia itu size-nya kapal Royal Caribbean Cruise itu ternyata lebih besar sedikit ya dari kapal Titanic. Jadi wah ini mewah banget. Jadi emang naik kapal cruise ini aja berasa udah naik Titanic gitu. Dan luar biasanya waktu itu Resti berkesempatan berangkat sama adik dan ayah juga gitu. Jadi dari komunitas YES ini kita bisa ajak orang tua kita juga gitu, ajak keluarga kita juga gitu dengan usaha yang kita lakukan bersama di komunitas YES ini. Jadi seru banget, apalagi ketika orang tua kita ngerasa bahagia banget, senang banget, itu perasaan yang nggak terbayar sih kalau menurut Resti. Beda rasanya sama kalau pas kita diajak sama orang tua ya, jalan-jalan sama orang tua ke luar negeri mungkin biasa bagi sebagian orang. Tapi yang luar biasa dari komunitas YES adalah kita anak-anak muda yang ngajak orang tuanya buat jalan-jalan. Ini ada yang mau? Kalau ada yang mau boleh ngacung dong. Ada yang tuh pada ngangkat tangan semuanya. Mantap. Didoain semoga yang tadi ngacungkan tangannya tahun ini atau tahun depan setelah pandemi berakhir bisa ngajak orang tua dan keluarganya jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Amin. Nah, ini yang nggak kalah seru ya. Jadi ini adalah orang-orang anak muda di Indonesia, beberapa di antara ratusan ribuan anak muda komunitas YES yang sudah berhasil mencapai impiannya. Ada nih yang dari Bandung, ada Pak Hendrik, wah tepuk tangan dong, kebetulan hadir juga nih siang hari ini. Ada Pak Asep juga dari Bandung, dan Pak Yono dan Michelle dari Bandung juga. Jadi se-Indonesia ini udah banyak banget prestasinya, dan tidak hanya secara materi, tapi pengembangan dirinya, leadershipnya, karakternya juga luar biasa, bisa jadi contoh gitu. Jadi artinya komunitas ini bukan hanya komunitas yang ngajak kita untuk jadi orang yang money oriented gitu, apakah duit, tapi nggak cuma itu, kita juga dididik untuk jadi orang yang punya karakter jauh lebih baik. Jadi udah paket komplit aja kalau di komunitas kita belajar bareng. Nah, banyak orang ketika mau bisnis kondisinya seperti ini. Saya sekarang di sebelah kiri nih ada jembatan tapi putus nih tengah-tengahnya. Saya jadi pebisnis sukses ada di seberangnya. Orang yang pengen jadi sukses banyak terkendala dengan perasaan-perasaan seperti ini. Ada yang takut gagal, nggak tahu caranya, rumit bisnis, repot, belum punya pengalaman, ragu, tidak bisa jual, tidak punya modal, tidak punya channel. Nah, banyak orang terkendala, pengen sih sukses, pengen sih jadi pengusaha, tapi ya ini alasannya. Nah, untuk itulah komunitas YES ini hadir menjembatani teman-teman semua untuk bisa jadi pengusaha tanpa perlu khawatir dengan alasan-alasan ini. Gitu.
Bisa bukan dulu dong buat komunitas Yes yang emang menyediakan banyak sekali fasilitas dan pembelajaran buat kita semua untuk bisa mengantarkan kita jadi seorang pebisnis yang sukses. Nah, kalau kita bahas tentang tadi ya the rise of millennial ini, milenial kan adalah orang-orang yang ada di generasi yang tadi X dan Y ya. Nah sekarang kalau misalnya milenial ini kan identik sama dunia digital. Kita flashback dulu, sebetulnya sebelum ada dunia digital, industri itu seperti apa sih? Industri 1.0 ini dimulai tahun 1784, ditandai dengan penggunaan mesin uap. Jadi ketika itu orang-orang yang punya mesin uap adalah orang-orang yang tergolong orang-orang kaya gitu. Jadi pengusaha miliarder itu adalah orang-orang yang rata-rata mereka punya mesin gitu, punya industri. Kemudian industri 2.0 dimulai tahun 1870. Ini ditandai dengan produksi massal dengan mesin bertenaga listrik atau minyak. Jadi musimnya pabrik di sini ada. Jadi ketika banyak ada orang yang punya pabrik, bisa dipastikan dia adalah orang kaya gitu. Jadi konglomerat. Kemudian ada juga pengguna di industri 3.0, cirinya adalah mulai penggunaan teknologi informasi dan otomasi mesin. Jadi udah hal-hal yang berbau dengan mesin seperti itu, udah mulai ada teknologi informasi, ini ditandai di industri 3.0. Dan nah, kita sekarang memasuki industri 4.0, di mana di industri ini tandanya adalah pertumbuhan Internet of Things atau IoT dan sistem kecerdasan buatan. Nah, di industri yang ini adalah segala sesuatu sudah terkoneksi dengan internet. Apapun yang kita lakukan semuanya terkoneksi dengan internet. Bahkan pernah dengar ada mesin cuci yang nyalainnya pakai internet, ada ya lewat internet. Kemudian kalau rumah sih matiin lampu juga udah banyak ya itu di mana-mana. Jadi hampir semuanya kegiatan bisa lakukan hanya dengan lewat internet. Apa aja sih dampaknya dari industri 4.0 ini? Nah, industri 4.0 ini adalah tantangan para milenial. Jadi kenapa Rasti bahas ini? Karena Rasti ingin ngajak teman-teman untuk ayo kita buka mata, karena kita sudah ada di era seperti ini loh. Kita udah ada di industri 4.0, di mana sudah banyak sekali terjadi disrupsi. Jadi udah jadi penyusutan lapangan pekerjaan gitu. Pertama ada di IoT ini, jadi mulai adanya Internet of Things, jadi segala sesuatunya terhubung dengan internet. Nah, di sini ada yang masih kenal nggak sama logo-logo ini? Kodak, MIRC, Friendster, Siemens, BlackBerry, Nokia. Ini ada orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang sudah tertinggal gitu. Kenapa? Karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena sekarang udah zamannya semuanya internet, maka ketika ada yang belum connect ke internet, itu ketinggalan banget. Misalnya nih, teman-teman di sini ada yang punya usaha, punya bisnis, tapi bisnisnya belum online, itu siap-siap aja ketinggalan zaman, atau bahkan siap-siap tergilas gitu kalau bahasa ngerinya ya. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya pengen ikut harus di 4.0 ini, ya kita harus mau nggak mau masuk ke dunia internet. Kemudian udah mulai ada dunia fintech atau dunia finance teknologi. Jadi udah ada digital, keuangan digital. Mobile banking sekarang semua bank udah pakai mobile banking. Nah, kalau ada milenial nih yang belum pakai mobile banking juga berarti belum resmi jadi milenialnya nih. Kalau masih ada yang pergi ke ATM kayak gitu, masih ngantri buat cetak buku tabungan itu udah ketinggalan zaman banget. Karena sekarang jarang banget orang ke bank hanya untuk cetak buku gitu. Rata-rata orang ke bank kalau untuk transaksi yang besar gitu, ratusan juta yang nggak bisa lewat ATM, baru mereka pergi ke bank. Tapi untuk transaksi-transaksi yang harian, sebetulnya yang sederhana, ini udah semuanya di HP, semuanya lewat mobile. Dan nah ini tantangan yang ketiga adalah mulai ada disruption era. Disruption era adalah ya era penyusupan gitu teman-teman. Kalau saat ini teman-teman masih melihat pekerjaan-pekerjaan yang mengandalkan fisik, mengandalkan tenaga, nantinya pekerjaan-pekerjaan itu akan digantikan oleh mesin, percaya atau tidak.
Jadi kita bisa lihat nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan diperkirakan banyak sekali pekerjaan yang hilang. Kenapa? Karena ya tadi semuanya sudah terhubung dengan internet. Artinya kalau teman-teman nggak ikutin era, misalnya nggak milih pekerjaan yang support industri 4.0, bisa jadi ketika teman-teman baru mau mulai bekerja, pekerjaannya udah nggak ada gitu. Yang seperti itu. Jadi kita harus smart juga dalam memilih pekerjaannya. Nah, salah satu yang menguntungkan adalah jadi pengusaha gitu di era seperti ini. Kenapa? Karena para pengusaha itu dia memanfaatkan internet, kemudian juga udah masuk ke semua transaksinya digital, dan juga sebagai sesuatu yang masih akan tetap bertahan juga walaupun udah ada disruption era ini. Yang akan hilang contohnya apa nih? Kayak petugas tol, sekarang udah mulai nggak ada kan? Udah nggak ada bahkan ya petugas tol. Terus nanti juga teller bank mungkin akan digantikan. Terus kasir juga nanti mungkin suatu hari, kalau sekarang kita masih di mall, masih belanja, masih ada kasir, bisa jadi nanti itu kita udah transaksinya sama robot gitu, udah nggak ada lagi kasir yang secara offline melayani kita. Terus kayak ojek juga bahkan sekarang udah mulai ke aplikasi ya semuanya gitu. Mungkin masih ada juga yang sebagian, tapi nanti yang akan lebih maju adalah yang udah bisa menggunakan internet. Jadi banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, sekarang apa sih keuntungannya jadi netpreneur? Jadi tadi kan pasti bahas kalau misalnya di industri 4.0 salah satu peluang yang bisa kita ambil, bisa kita pergunakan adalah menjadi seorang pengusaha. Dan ini pasti ingin ajak teman-teman untuk jadi seorang netpreneur. Apa sih netpreneur? Mungkin masih ada yang asing dengan kata-kata netpreneur ini. Nah, saya akan jelaskan. Nah, netpreneur ini bisa singkatan dari internet dan networkpreneur. Jadi adalah pebisnis yang menggunakan internet dan network untuk membangun dan menjalankan bisnisnya. Artinya pengusahanya menggunakan internet dan memanfaatkan network. Networknya apa? Network jaringan pertemanan, jaringan pelanggan, jaringan manusia untuk bisa jadi aset bisnisnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang punya Instagram, terus punya follower nih, saya ada 1.000, 2.000, atau di kontak WA punya jaringan pertemanan, atau di Facebook juga punya teman. Nah, para netpreneur memanfaatkan, jadi mengambil peluang dengan apa yang gak cuma berteman di media sosial, tapi juga mereka bisa menghasilkan uang. Gitu. Asik atau asik banget? Semangat ya. Asik banget. Jadi kita nggak cuma berteman gitu di media sosial, tapi kita bisa manfaatkan media sosial itu untuk jadi sumber income kita. Nah, tren bisnisnya ini simple, cepat, dan bermanfaat gitu. Jadi ketika kita menggunakan internet dan juga network, ini adalah sesuatu yang sangat simpel karena modal HP doang bisa terjadi transaksi gitu, bisa jadi duit gitu. Terus cepat karena adanya internet, semuanya serba cepat dan bermanfaat karena kita melibatkan juga orang lain, kita memberikan manfaat bagi network kita. Gitu, sampai sini sip ya. Nah, kenapa sih harus networking? Kenapa sih kita harus bangun jaringan? Jaringan apa sih? Jaringannya tadi jaringan pertemanan yang nantinya jadi jaringan pelanggan. Kenapa? Karena if you are not networking, you are not working. Jadi kalau kita tidak membangun jaringan dalam bisnis, itu sama seperti kita nggak bekerja gitu, nggak berbisnis. Kalau teman-teman di sini hanya bekerja tanpa membangun jaringan pertemanan, relasi, kenalan, kemudian jaringan pelanggan, artinya teman-teman hanya bekerja untuk orang lain gitu, bukan bekerja buat diri sendiri dan hanya menguntungkan orang lain, tapi nanti kita sendiri yang akan nggak kebagian apa-apa gitu. Nah, kekuatan network. Ini adalah seorang pengusaha. Jadi pengusaha ini adalah, ada yang kenal, jadi beliau adalah Warren Buffett, founder Berkshire Hathaway. Jadi mengumpulkan 1 miliar US dollar setara dengan 15 triliun dalam waktu berapa tahun? 26 tahun. Beliau memulai usahanya di usia 30 sampai dengan usia 56 tahun. Jadi selama 26 tahun beliau
bekerja, berbisnis, menghasilkan $1 miliar. Nah, sekarang ada seseorang anak muda yang menggunakan internet dan network. Yang tadi kita sebut sebagai seorang netpreneur. Siapakah dia? Nah, adalah Mark Zuckerberg, yaitu co-foundernya Facebook. Beliau bisa mengumpulkan $1 miliar atau setara 15 triliun hanya dalam waktu 1 tahun. Beda banget nggak? Beda banget gitu. Ibaratnya ini udah 26 tahun, berarti udah usia kerja, gini masih berojol, udah dapat 1 M gitu ya. Jadi luar biasa kekuatan network dan internet ini adalah bisa menghasilkan, sebetulnya bisa menghasilkan banyak sekali uang, tapi pertanyaannya Anda atau bukan yang dapat uangnya gitu. Jangan-jangan kita cuma kasih uang buat orang lain dari internet dan network ini. Nah, nanti kita akan belajar mana sih uangnya lewat ke kita gitu, biar kita juga bisa merasakan manfaatnya jadi seorang netpreneur. Nah, kemudian apa aja sih yang nanti bisa digunakan seorang netpreneur untuk mulai membangun network, juga membangun bisnisnya lewat internet. Nah, ini ada beberapa platform. Yang pertama itu banyak, ada media sosial, ada website, dan juga ada marketplace. Media sosial ada YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, ini semuanya media sosial. Bahkan sekarang TikTok pun udah jadi tempat bisnis ya, bukan lagi tempat alay-alayan gitu. Tapi mau nggak mau pengusaha itu ya banyak yang melirik TikTok gitu, karena potensi jaringannya itu sangat luar biasa, penggunanya sangat banyak. Kemudian ada juga marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya juga. Ini juga bisa jadi salah satu tempat kita untuk memulai bisnis di internet dan juga website. Nah, kalau di komunitas ya kita sudah difasilitasi dengan satu web yang luar biasa, dan selamat buat teman yang berbayar ikut seminarnya 99.000 sudah bisa akses langsung personal webnya. Ini kalau teman-teman niat bikin web kayak gini nilainya 3 juta rupiah. Jadi teman-teman dikasih free, bisa udah pakai nama sendiri. Nanti kita akan bahas di sesi 2. Sabar. Nah, sekarang kenapa sih internet? Karena internet ini sudah jadi daya ungkit dalam bisnis. Jadi kalau yang belum pakai internet, segeralah mulai menggunakan internet untuk bisnisnya. Dan dengan internet dan medsos itu memperluas cakupan bisnis, mudah, murah, dan cepat, dan kepercayaan orang Indonesia untuk belanja online ini udah makin meningkat gitu. Jadi segeralah pakai kalau belum ada yang kalau ada yang belum menggunakan internet, aduh udah ketinggalan Bu, Pak, teman-teman gitu. Ayo kita mulai melek untuk bisnis di internet. Nah, ini adalah 171 juta pengguna internet, itu hanya 15% ya netpreneur, atau dari 171 juta ini yang menggunakan internet itu untuk bisnis hanya 15%. Artinya peluang kita masih sangat banyak, pengusahanya belum banyak gitu. Jadi mumpung belum banyak, ayo kita mengawali jadi orang-orang yang memanfaatkan network yang ada untuk bisnis kita. Sepakat? Sepakat ya. Nah, contohnya netpreneur apa sih emang kalau kita jadi netpreneur bisa dapat apa sih? Nah, ini dia. Jadi pesan anak muda bisa leha-leha, anak muda ngabisin duit orang tua itu bukan zamannya lagi. Kenapa? Karena di sini udah banyak banget anak muda yang jadi netpreneur dan dapat banyak sekali keuntungan. Ini ada yang kenal ya, Atta Halilintar. Beliau adalah seorang YouTuber dengan penghasilan 12 M per bulan. Wow, 12 M berarti bisa beli 12 rumah kayak tiap bulan. Jadi kalau rumahnya harga 1 M, luar biasa. Nadiem Makarim, inisiator Gojek, asetnya nggak kurang dari 15 triliun. Beliau sekarang jadi Menteri Pendidikan, tapi tetap omset besarnya, penghasilan besarnya dari bisnis. Ria Ricis juga YouTuber wanita nomor 1 di Indonesia, juga ini penghasilannya juga kemarin sempat lihat juga sekarang malah kalau nggak salah lebih tinggi dari Atta Halilintar ya. Dan Ahmad Zaki juga dia adalah CEO Bukalapak, salah satu unicorn Indonesia, juga asetnya luar biasa gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sekarang milenial tapi masih rebahan aja kerjaannya tanpa menghasilkan apa-apa, aduh, ayo bangun, ayo wake up gitu. Kita udah ketinggalan jauh nih gitu. Jadi walaupun ketinggalan, kita masih bisa menyusul kalau kita bisa masih berkarya menghasilkan satu hal yang produktif yang bermanfaat buat diri kita dan banyak orang. Nah, sekarang
Mau nggak teman-teman kayak gini? Mau nggak? Oh, Ya, Coach Lowry, Coach David, sama Pak silakan. Yang mau coba dong, angkat tangannya. Yang mau kasih doain yang angkat tangannya segera jadi miliarder dalam waktu 1-10 tahun ini. Amin. amin. Nah, di sini Anda kan netpreneur sukses berikutnya. Anda bukan. Nah, kalau misalnya, oke, Teh Resti saya mau jadi netpreneur nih, gimana nih mulainya? Nah, pengennya caranya yang mudah atau yang agak rumit? Nah, harus disarankan mulai dari yang mudahnya dulu aja, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini memutuskan, aku nggak pengen jadi netpreneur, berarti materi ini sudah selesai, gitu. Jadi tidak bisa dilanjutkan karena ini materinya adalah untuk orang-orang yang pengen jadi netpreneur gitu, pengen belajar untuk jadi entrepreneur yang menggunakan internet untuk menghasilkan income buat kita. Gimana memulainya? Nah, pasti ingin ajak teman-teman untuk jadi bagian dari komunitas Yes, dan mungkin di sini udah ada yang teman-teman yang sudah bergabung dengan komunitas Yes bisa memaksimalkan 4 hal ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti seminar dengan berbayar, maka teman-teman sudah otomatis punya ID komunitas Yes nanti yang akan diberikan oleh para pengundangnya. Ini bisa memanfaatkan 4 fasilitas ini. Yang pertama adalah partner. Jadi partner komunitas Yes adalah satu supplier produk yang sudah sangat terpercaya, sudah sangat kredibel, yang juga bisa kita percaya gitu untuk menjadi supplier produk kita. Ini kita bisa gunakan dengan optimal. Kemudian kurikulumnya juga teman-teman bisa belajar banyak hal, ikuti setiap tahapannya. Ini karena sudah ada kurikulum bisnis yang bisa mempercepat kamu mencapai kesuksesan. Jadi supaya kita nggak perlu gagal di tempat yang sama aja. Kalau udah ada kurikulumnya, artinya udah ada tahapan, udah ada guidance-nya gitu. Teman-teman tinggal ikuti. Kalau mengikuti step by step, pasti akan jadi miliarder berikutnya. Yang ketiga, kita juga difasilitasi dengan coach atau mentor yang akan menolong kamu ketika kamu menemukan masalah. Dan mentor akan mengarahkan kamu ke cara yang tepat. Jadi, jangan khawatir juga ketika mulai misalnya, aduh Teh, saya bingung banget ini gimana ya, kok aku nggak bisa jualan gitu. Nggak apa-apa, selama teman-teman mau belajar, nanti coach akan membantu Anda untuk dapat cari tahu caranya sampai Anda bisa gitu. Jadi kita akan dibimbing sampai bisa. Dan satu lagi yang nggak kalah kerennya adalah platform digital. Jadi platform digital inilah yang akan sangat memudahkan kita dalam menjalankan bisnis di komunitas ini, berupa aplikasi Android dan juga website e-commerce yang sudah disediakan supaya kita siap berbisnis di internet gitu. Dan juga memanfaatkan jaringan yang kita punya untuk bisa menghasilkan income buat kita. Nah, jadi banyak banget ya fasilitasnya. Sekarang kenapa sih sekarang judulnya netpreneur? Karena hari ini kita akan belajar tentang salah satu platform digital yang dimiliki oleh KK Indonesia ini juga akan mendukung bisnis kita semua. Nah, sekarang tahapannya gimana supaya jadi netpreneur? Tadi kan pengennya caranya yang mudah ya. Nah, yang mudah adalah kita memulai menjadi seorang reseller. Kenapa jadi reseller? Karena untuk seorang pemula, jadi reseller adalah suatu pilihan yang sangat tepat. Nggak perlu modal besar, nggak perlu stok barang banyak-banyak, terus nggak perlu mikirin lagi gimana pengiriman, nggak perlu mikirin lagi gimana produk yang berkualitas, yang udah ada isinya, yang udah tersertifikasi, itu kita udah nggak usah mikirin yang ribet-ribetnya gitu. Jadi reseller, kita cukup modal promosi, bisa menghasilkan uang. Nanti setelah lulus jadi reseller nih, barulah kita naik level jadi seorang manajer gitu. Jadi seorang manajer yang tentunya pasti memegang banyak reseller dalam bisnisnya. Nah, ini ada level 2, the manager, dan level 3 adalah the director. Nah, ini juga levelnya juga jauh lebih tinggi ya, artinya penghasilannya juga jangan ditanya gitu. Kalau udah naik level, pengusahanya jadi level 3. Dan level keempat, nah mulailah belajar jadi investor, karena di level 3 ini uangnya udah banyak nih, uangnya udah nggak tahu mau diapain, maka kita mulai belajar jadi seorang investor atau menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan kemudian level 5 adalah menjadi the real netpreneur. Jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Di komunitasnya sendiri kita diajarkan bagaimana dari level 1 kita naik ke level kedua sampai bisa naik ke level kelima. Jadi jangan takut
tenang aja, teman-teman pasti dibimbing setahap demi setahap, bahkan dari yang nol banget, aduh saya gaptek. Nah, jadi kalau untuk yang gaptek, selama Anda mau belajar, gaptek itu bisa dipelajari kok gitu, bisa diatasi. Nah, selanjutnya, sekarang jadi reseller. Kalau udah jadi reseller, gimana cara untuk menghasilkan income-nya? Untuk teman-teman yang sudah ada di komunitas Yes, selamat karena teman-teman juga udah bisa memanfaatkan yang 4 fasilitas tadi dari KK Indonesia. Salah satunya adalah punya supplier. Teman-teman udah disediakan marketing tools-nya kalau pengen langsung jualan. Bahkan hari ini pun kalau teman-teman pengen menghasilkan uang setelah acara ini misalnya, bisa banget gitu. Tinggal kontak pengundangnya, Bu atau Pak, misalnya Coach, gimana caranya supaya saya bisa menghasilkan uang sekian ratus ribu misalnya dalam waktu sekian hari. Pasti akan dikasih tahu caranya dan dilatih juga sampai bisa. Yang paling mudah, Resti akan mengajarkan teman-teman untuk promosi lewat medsos. Yang akan kita bahas adalah 2 hal, yaitu WhatsApp dan Instagram. Kenapa WhatsApp? Nah, karena WhatsApp ini penggunanya itu ada 2 miliar. Bayangkan ada 2 miliar, kita kontak yang ada kita punya berapa nih? Nanti kita lihat bareng-bareng ya, jumlah kontaknya. Dan 83% pengguna internet Indonesia adalah pakai WhatsApp. Di sini Bapak Ibu pada punya WhatsApp? Punya ya? Yang ngacung, yang punya ngacung dong, yang punya ngacung. Kalau ada yang ngacung berarti bahaya ini ya, WhatsApp aja nggak punya. Harus bikin WhatsApp dulu, berarti harus install aplikasi WhatsApp. Nah, buat yang punya WhatsApp selamat karena teman-teman udah bisa mulai jualan. Nah, cara paling mudah adalah dengan memanfaatkan WA status. WA status ini adalah tempat promosi yang paling asik sebetulnya di WA itu. Kenapa? Karena nggak spamming, tidak mengganggu, walaupun kita upload banyak-banyak juga ya orang ya yang mau lihat tinggal diklik, yang enggak juga kan tinggal di skip. Jadi bukan berupa spamming gitu. Beda sama kalau kita broadcast message. Kalau broadcast message kadang cukup mengganggu dan sebagainya. Tapi kalau lewat WA status ini cara paling aman buat kita praktek. Nah, sekarang ada yang belum tahu cara update status, kayaknya untuk update status sudah pada tahu ya. Jadi teman-teman tinggal buka ke halaman status, nanti ada bisa kirim foto atau video atau tulisan. Nah, spesial untuk tulisan ini adalah kita bisa mencantumkan link yang bisa dibuka oleh orang yang lihat status kita. Kalau kita cuma post gambar misalnya seperti ini, kemudian kita tulis captionnya di bagian keterangan, ini akan bisa diklik gitu. Tapi kalau kita postingnya di bagian yang ada gambar pensil nih, bagian pensil di kanan bawah, ini dia bisa diklik linknya itu. Jadi ketika teman-teman nih di KK Indonesia sudah disiapkan ada landing page, di komunitasnya sudah ada landing page, bisa digunakan dan dipost di status yang tulisan itu. Ya, ini tentang WA status. Kita bisa upload teks, gambar, film 30 detik, dan juga link. Nah, sini ada tips buat teman-teman yang pengen mulai jualan di WA. Yaitu pertama adalah konten bervariasi. Jadi jangan hanya jualan gitu, jangan sampai kita tergolong orang jadi sales gitu di media sosial itu. Karena orang itu tidak suka ketemu sales, tapi orang itu suka ketemu sama seorang yang expert, seorang teman gitu. Orang nggak suka ketemu sales, tapi suka ketemu teman gitu. Jadi kita berusaha untuk jadi teman bagi teman-teman WhatsApp kita. Jadi jangan cuma upload jualan produk hari ini, produk siang, produk sore, produk pulang, produk subuh, produk semua isinya produk gitu. Kalau ada yang seperti itu, kira-kira di skip nggak statusnya? Di skip ya, males banget gitu. Rasa sendiri kalau udah mulai kelihatan foto awalnya jualan, udah nggak usah dilihat gitu. Jadi kadang ya gitu lah. Jadi jangan cuman jualan, tapi selingi dengan cerita hidup, tips, berita, update, atau misalnya sesuatu yang sifatnya ilmu, edukasi. Nanti untuk kelas lanjutannya nanti ada gimana caranya untuk promosi dan dapat konten-konten yang bermanfaat. Silahkan tanya pengundangnya masing-masing ya. Jadi ketika udah ada yang join nih komunitasnya, pengen belajar lebih lanjut, langsung aja setelah ini kontak para pengundangnya. Nah, yang kedua, tidak monoton iklan. Dan yang ketiga, ini hubungkan dengan Facebook. Jadi
Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang Bapak Ibu teman-teman ya, kayak karena banyaknya anak muda di sini. Teman-teman di sini yang suka update status, pastikan setiap update itu kita share juga ke Facebook. Jadi di sini kalau yang status WhatsApp itu biasanya langsung ada share, tanda share itu bagikan ke Facebook. Nah itu otomatis akan nge-share ke Facebook juga. Ini sepele tapi sebetulnya pengaruhnya cukup besar karena kalau misalnya kita nggak share ya berarti yang lihat hanya di WA aja. Tapi kalau kita cuman klik aja tombol share ke Facebook, yang lihat di Facebook lihat, di WhatsApp lihat, artinya peluang kita untuk dapat pelanggan jauh lebih banyak. Kemudian yang keempat, jalin engagement. Jadi jangan cuman kita pengen di reply, jangan cuman kita pengen di komen, tapi kita nggak suka komenin orang lain. Sesekali kita perlu mereply status orang lain. Misalnya kayak ada yang update status makanan, kayak dia masak sesuatu, kita puji, kita beri pujian yang tulus ya, tentunya nggak pujian yang lebay gitu. Oh ya ampun, ibu kayak usia 15 tahun wajahnya, enggak gitu juga gitu. Jadi pujian-pujian yang tulus. Kemudian yang kelima adalah fast response. Nah ini adalah tips dan tips kok jadi tips ya. Tips dan trik untuk jualan di WA. Nah sekarang kita mau coba praktek. Ada satu lagi tips kalau pengen punya penghasilan rutin dari WA. Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Kalau yang mau tahu ngacung dong. Yang pengen tahu gimana supaya WA jadi sumber penghasilan rutin. Ada ya? Nah, satu kuncinya adalah pertama adalah banyakin kontak WA-nya. Dan pastikan nomor WA kita banyak disimpan oleh orang-orang. Di sebuah buku tentang WA marketing Resti belajar kalau pengen punya income rutin dari WA itu minimal kontak di HP adalah 3.000. Nah, sekarang kita akan lihat bareng-bareng coba kontak WA kita ada berapa ya. Cara lihatnya ada yang tahu, kita buka WA-nya, kemudian kita buat new chat. Jadi kalau misalnya di sini kelihatan ya ada new chat di pojok kanan bawah, kita klik. Nanti di atas ada select kontak. Jadi ada di bawahnya tulisan jumlah kontaknya. Nah, kontak Resti ada 2.268. Lagi 3.000. Ayo semangat. Kita masih kurang 732 lagi buat 3.000. Jadi kalau misalnya ada yang masih 100, 200, ayo kita banyakin lagi kontak WA-nya. Dengan cara apa ya? Kenalan dengan orang, ikutan kuliah-kuliah WhatsApp misalnya, atau ikutan seminar-seminar online, itu juga bisa jadi jalan buat tukar WA gitu. Dan kalau sebagai info untuk yang pakai iPhone gitu ya, nah pasti belum caranya ngecek jumlah kontak gitu karena memang tidak muncul gitu ketika chat itu. Tapi untuk yang ada HP Android kita bisa cek jumlah kontak WA kita. Dan kalau misalnya pengen sekali posting langsung ada closing, minimal yang lihat status ada 1.000 orang. Itu pasti ada yang closing. Jadi kalau misalnya masih yang lihat WA-nya baru yang lihat status ya, lihat story kita baru 10 orang, 20 orang, berarti kita masih perlu lebih banyak untuk dapat database nomor kontak WA dan nomor kita juga di-save oleh orang lain. Karena WA itu hanya yang saling save nomor yang bisa lihat status gitu. Jadi nggak bisa, misalnya saya save banyak nih nomor, tapi Bapak Ibu nggak save nomor saya gitu, maka Bapak Ibu nggak akan bisa lihat status saya dan saya pun nggak akan bisa lihat status Bapak Ibu gitu. Jadi pastikan saling save nomor. Kalau jualan, kalau jajan misalnya ke warung misalnya, Bu ada kontak WA gitu, jangan salah, Resti pernah dapat pelanggan juga tukang pulsa gara-gara Resti beli pulsa. Pak, saya boleh minta kontak siapa tahu saya perlu pulsa jadi bisa ordernya online gitu ke Bapak, nanti kan saya bayar gitu. Dia ngasih, ternyata lihat status, akhirnya beli produk juga gitu. Jadi jangan remehkan tukang dagang yang sering kita jumpai. Gitu. Siapapun yang kita temui, tukeran aja nomor WA-nya karena siapa tahu juga kita butuh bantuan dia, kita butuh jasanya dia gitu. Suatu hari nanti kita jadi lebih mudah juga. Jadi tipsnya adalah banyakin kontaknya dan bertemanlah di WA gitu, jangan cuma jualan. Selanjutnya, nah ini tadi berpromosi lewat WA, update status. Nah, ketika kita udah update status, biasanya kan ada statistiknya ya, siapa aja yang view, siapa aja yang lihat. Nah, biasanya kalau udah misalnya minimal ada 100 aja, itu minimal ada yang tanya gitu. Jadi walaupun belum closing,
Minimal bahkan belum 100 juga, ini baru 52 nih, baru 52 tapi udah banyak yang nanya gitu. Berapaan gitu. Ini yang nanya dan tinggal kita arahkan dan belajar. Nanti di sesi kedua kita akan belajar gimana sih supaya pelanggan yang chat ke kita juga bisa jadi berhasil closing gitu. Nanti ada tips-tipsnya akan disampaikan di sesi 2. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana, di sesi 2 jauh lebih seru. Nah ini tips menambah relasi ikut atau membuat WA group. Misalnya teman-teman punya skill apa nih, bikin kegiatan, yuk aku mau share di Kulwap, misalnya di kuliah WA, silahkan yang mau ikutan DM aja, misalnya kalau promosinya di Instagram atau di manapun itu. Berkenalan dan infokan untuk saling save nomor dan mengenali kebiasaan rekan WA kita. Ini tips untuk promosi di WA. Nah sekarang kita akan masuk ke medsos yang kedua akan kita belajar, yaitu adalah Instagram. Kalau kita lihat di sini, Instagram adalah menduduki medsos kedua terbanyak digunakan di Indonesia setelah Facebook. Jadi Facebook ini digunakan 130 juta orang, Instagram 62 juta orang, LinkedIn 12 juta orang, Twitter 6 juta orang, dan Snapchat ada 4 juta orang. Nah sekarang kenapa sih kita pilihnya Instagram? Kan lebih banyak Facebook nih penggunanya. Nah karena Instagram adalah rumahnya anak-anak milenial. Jadi kalau teman-teman milenial pasti punya Instagram, atau yang kalau yang nggak punya berarti memang tidak suka bersosialisasi mungkin ya. Tapi minimal punya fake account buat scrolling dan kepo gitu. Kalau yang anak milenial biasanya punya akun lebih dari satu, real account sama fake account gitu. Jadi kalau misalnya sekalipun fake account, tadi kan beliau ada dia adalah pengguna Instagram gitu. Ini adalah kita pilih Instagram buat praktek berikutnya. Nah, kenapa Instagram? Karena Instagram ini tempat berkumpulnya milenial dan penggunanya memiliki daya beli yang relatif kuat. Kenapa? Karena pakai Instagram butuh kuota lebih banyak daripada pakai Facebook, betul? Karena Facebook ada gratisannya. Tapi kalau Instagram sudah pasti orang beli kuota minimal kuota aplikasi berarti. Tapi artinya mereka punya daya beli yang lebih kuat daripada yang di Facebook gitu. Dari Instagram bisa share ke Facebook, tapi dari Facebook nggak bisa ke Instagram. Artinya kalau teman-teman pakai Instagram, sudah otomatis bisa promosi ke Facebook. Cuman kalau promosinya di Facebook, belum otomatis masuk ke Instagram. Dan bisa multi-account dalam satu aplikasi. Jadi akunnya bisa banyak. Nah, apalagi Resti mau bagi tips lagi yang belum Resti bagikan di seminar TRM. Untuk yang punya aplikasi Android, kalau Resti ini pakai HP Xiaomi ya, di HP Xiaomi itu ada aplikasi cloning apps, jadi bisa dual apps, artinya kita bisa punya dua aplikasi Instagram. Contohnya seperti ini nih, kelihatan nggak? Nih Rasti punya ada dua, mana sih? Ini Instagram 1 sama Instagram 2. Jadi ada dua aplikasi yang masing-masing aplikasinya itu bisa 5 akun Instagram, jadi kalau ada yang punya, atau misalnya ya maksimal 10 gitu kalau misalnya pakai cloning aplikasi. Tapi kalau yang nggak punya ya kan minimal punya 2 akun, ya akun pribadi dan akun jualan, itu jadi nggak usah switch account, udah bisa langsung masuk tanpa harus pindah-pindah pindah-pindah akun gitu. Jadi udah ada 2 aplikasi Instagram gitu. Jadi ini lumayan banget, sangat berpengaruh ya Instagram itu, karena nantinya juga balik lagi akan terhubung dengan WhatsApp. Jadi WhatsApp itu adalah satu tempat, jadi kayak corongnya ya, corong para pelanggan yang kita promosikan nanti berujung di WA dan transaksi lewat WA. Mau kita arahkan ke web kita boleh, diarahkan ke marketplace kita boleh, atau ke transaksi langsung pun bisa kalau di WA. Kemudian, nah ini ada yang keempat, fasilitas hashtag yang bisa memperluas pencarian. Yang kelima adalah tempat berkumpulnya influencer atau endorser. Dan yang keenam adalah bisa menggunakan IG Ads berbayar. Jadi ketika teman-teman udah jauh lebih serius nih buat bisnis di Instagram, bisa menggunakan iklan berbayar. Pernah nggak sih ngelihat ketika di feeds kita nggak follow tapi muncul ada namanya dan ada tulisan bersponsor. Nah itu adalah orang-orang yang menggunakan Instagram Ads gitu untuk mempromosikan bisnisnya atau mempromosikan akun Instagramnya. Nanti kita akan belajar juga. Nah ini ada dipelajari di dalam website yang Bapak Ibu punya. Jadi ini pasti akan share materi basicnya aja, tapi buat teman-teman yang pengen mendalami untuk Instagram Ads ini, bisa setelah ini langsung buka websitenya,
ada di bagian login ke website Bapak Ibu. Setelah login nanti ada menu online digital class. Jadi ada materi online digital. Di situ ada 4 video yang masing-masing menjelaskan tahapan gimana sih memulai Instagram Ads dari nol. Ada yang sudah buka? Nah, banyak yang belum juga ya. Kalau yang belum, setelah ini langsung cek websitenya, atau mungkin sekarang mau ngecek juga silahkan login ke dashboard websitenya masing-masing, langsung cek video Instagram, video digital marketingnya. Itu kalau beli lumayan harganya juga gitu, di atas 2 juta itu harganya. Jadi jangan disia-siakan, itu kita kasih gratis buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Lanjut. Nah, Instagram ini punya cara gitu menyaring postingan yang akan ditampilkan dari akun kita yang kita kenal dengan algoritma. Jadi ibaratnya Instagram ini adalah pemilik medsosnya ya. Terus ada Resti sebagai pengguna. Ketika Resti posting foto di Instagram, post misalnya, Instagram punya hak buat ini foto layak nggak ya saya kasih lihat ke pengguna saya gitu. Kalau nggak layak ya udah, artinya postingan kita nggak akan tampil nggak akan dipromosikan oleh Instagram gitu. Nah, algoritma ini berubah-ubah, artinya ya harus terus update karena bisa beda-beda juga. Bahkan sekarang dan besok juga bisa beda lagi Instagram. Jadi harus terus update. Makanya kalau di komunitas Yes kita nanti akan saling belajar juga, jadi akan selalu update untuk ilmu-ilmu seputar media sosial. Jadi senang banget kalau belajar di komunitas Yes. Nah, algoritmanya ada apa aja sih yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah interest atau minat, kemudian timeline, waktu postnya, kemudian follower, juga satu lagi adalah relation atau hubungan. Nah, interest kita lihat. Nah, interest atau minat. Nah, interest atau minat ini adalah satu rekaman data yang dimiliki oleh Instagram untuk menentukan apa sih kesukaannya Anda. Misalnya di sini yang Resti lihat ada Ibu Ariati misalnya. Ibu Ariati suka kuliner misalnya, searching makanan di Instagram. Nah, ketika Bu Ariati sering buka Instagram dengan mencari makanan, maka yang akan tampil di explore ini adalah hal-hal berbau makanan. Jadi sama Instagram semua menu yang kita suka gitu. Artinya ini untuk hati-hati dengan apa. Kenapa? Karena yang kita lihat bisa jadi interestnya kita yang direkam oleh Instagram, dan Instagram akan kirim lebih banyak data lagi buat kita. Artinya kalau teman-teman yang suka lihat yang aneh-aneh, misalnya yang nggak penting, yang nggak jelas, jangan heran ketika Instagramnya isinya yang begitu semua gitu. Tapi kalau teman-teman sukanya cari yang motivasi, yang sifatnya edukasi, yang bermanfaat, maka isi explore-nya juga pasti hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Di sini kira-kira yang A dan yang B ini interestnya apa ya? Nah, di Instagram seorang gitu, namanya A, dia pasti suka lihat dan follow postingan-postingan. Pas kita lihat explore-nya, ternyata yang keluar ini. Nah, kita bisa perhatikan Korea, Resti katanya itu. Ada Korea. Iya. Terus Thor. ya benar. Jadi Otomotif. Artis, apalagi? Otomotif. Nah, yang kanan yang B kita lihat banyak keluar gambar apa nih? Mobil ya, mobil. Nah, bisa jadi, interestnya kita udah bisa lihat. Bahkan kita pun yang nggak tahu persis si A dan si B ini, kita bisa tahu interestnya dia adalah yang A suka dengan artis Korea, yang B suka dengan otomotif. Nah, kelihatan dari mayoritas isi explore-nya ya. Jadi ini isi artis Korea semua artis Korea gitu. Di sini ada otomotif. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ngecek selama ini aku interestnya apa ya, silakan cek explore-nya. Kira-kira yang muncul nih, misalnya kayak Resti sekarang coba cek explore. Nah, yang muncul adalah tips-tips. Karena saya suka yang sama DIY, jadi semua kerajinan gitu, suka lama banget kalau nonton itu. Jadi yang munculnya ya seperti itu gitu, tips untuk bikin dekorasi kamar, tips untuk bikin
gambar-gambar dan lain-lain gitu ya, keluarnya seperti itu gitu. Dan juga ada edukasi tentang tips bisnis dan lain-lain, karena ya emang suka lihatnya itu gitu. Jadi mulai sekarang silakan teman-teman bisa unfollow akun-akun yang menurut teman-teman tidak berfaedah gitu, karena nantinya justru malah nggak akan membawa manfaat buat diri kita sendiri. Dan kita follow akun-akun yang bisa membawa manfaat juga. Nah ini interest, hati-hati dengan interest. Jadi kalau kita follow-nya yang positif seperti ini, misalnya kayak yang motivasi, pasti nanti juga kita akan setiap buka Instagram, yang Instagram munculkan adalah hal-hal berbau motivasi dan hal-hal positif. Lanjutnya, ya, sorry. Nah ini enggak loading. Nah ini membangun personal branding di Instagram. Jadi Instagram ini adalah tempat kita untuk membangun personal branding. Kemarin kita baru banget ya belajar tentang di kelas yang berbayar gitu. Kita mengundang salah satu narasumber, bahkan kalaupun berbayar kok untuk member komunitas ini kita dikasih lebih ya dari yang kita bayar. Bayangin aja kemarin harga kelasnya itu 338, tapi sama komunitasnya disupport kita cuma bayar 100.000 plus dikasih produk senilai 120.000 plus dikasih subsidi buat iklan ya. Jadi wah itu kita dapatnya plus gitu. Iya betul. Buat teman-teman yang pengen update nanti tanya aja ke pengundangnya, minta diinfokan kalau ada informasi-informasi webinar seperti itu, karena itu menguntungkan sekali gitu. Bahkan saya pribadi ikut webinar dari komunitas ini udah berapa kali dapat hadiah gratis produk gratis. Iya betul. Sering ikut giveaway juga ya Ras ya. Ya betul. Bahkan sekarang juga ada giveaway nih buat yang stay sampai akhir, upload sertifikatnya nanti di Instagram. Siapa tahu Anda yang beruntung dapat giveaway hari ini. Nah, Instagram kita akan gunakan juga untuk membangun personal branding. Langkah pertamanya adalah kita harus menentukan kita mau dikenal sebagai apa sih di Instagram ini. Apakah sebagai seorang yang hobi masak, misalnya sebagai seorang yang suka traveling gitu, atau kita ingin dikenal sebagai seorang pengusaha gitu, karena kita ingin join di komunitas yes, ingin sama-sama memutuskan untuk yes aku mau jadi pengusaha, maka kita sama-sama tentukan, oh personal branding aku di Instagram berarti harus mencirikan sebagai seorang pengusaha. Nanti akan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan konten yang kita post. Nah artinya konten yang konsisten kita post seputar apa. Kemudian waktu postnya juga ya harus konsisten. Jangan misalnya hari ini post, terus baru post lagi sebulan ke depan gitu. Baru post lagi nanti 2 bulan ke depan. Berarti kan nggak konsisten ya. Tapi kalau misalnya yang sudah menyesuaikan, mulailah dijadwalkan minimal seminggu sekali. Kalau yang belum terbiasa dengan Instagram ya, oh aku mau post ya udah, yang penting konsisten. Setiap hari Senin aku mau post Instagram. Senin. Nah kalau kita konsisten, Instagram juga suka sama kita. Jadi Instagram juga suka dengan orang-orang konsisten. Gitu. Jadi yang sukses di Instagram juga biasanya adalah orang-orang yang konsisten. Jadi konsisten itu ternyata dimanapun ya, tidak cuma di dalam bisnis, tapi bahkan untuk media sosial pun mereka sukanya dengan pengguna-pengguna yang konsisten. Kemudian memilih akun yang kamu lihat karena tadi kaitannya dengan interest. Dan juga kita follow-nya itu kita orang-orang yang terkait dengan personal brandingnya kita gitu. Kita misalnya pengen jadi pengusaha tapi malah banyak follow-nya misalnya yang nggak jelas gitu, misalnya yang sukanya pamer-pamer misalnya misalnya kalau yang kalau koleksi gitu tuh. Jadi yang pokoknya sesuaikan akun-akun yang kita follow di Instagram karena nanti kaitannya dengan interest gitu. Nanti kaitannya personal branding ini adalah kita membangun kepercayaan, karena di media sosial itu penjual itu sangat banyak, betul gitu ya, karena sangat banyak maka kita harus punya ciri khas. Kenapa sih dia harus beli ke saya gitu, kenapa dia harus memilih saya untuk jadi penjualnya gitu, karena penjual bahkan yang jual produk kita tuh banyak banget di luaran gitu, tapi kenapa kita berbeda? Ya ini personal branding yang nggak bisa dicemprek gitu, jadi nggak bisa
yang akan membuat kita berbeda dengan penjual lainnya adalah personal branding. Nah, ini ada tips ya untuk personal brandingnya. Saya seorang mahasiswa dan pebisnis atau saya anggota komunitas chess. Gitu kayak Coach Hendrik itu sampai IG-nya namanya Coach Chess gitu. Itu udah personal branding banget ya. Artinya udah mencirikan bahwa saya anggota komunitas chess. Artinya orang yang kalau pengen belajar untuk jadi komunitas chess pasti nanti akan cari Instagramnya Coach Hendrik gitu. Nah, kalau misalnya kita personal branding sebagai mahasiswa dan pebisnis, maka para mahasiswa juga akan melirik kita untuk belajar bisnis karena kita dianggap mereka sebagai seorang yang sudah lebih ahli dalam berbisnis. Nah, yang kedua adalah tadi waktu post. Ini waktu post ini adalah salah satu kunci juga kalau pengen postingan kita dilihat banyak orang. Jadi jangan asal juga postingnya di jam-jam, kecuali emang kita cuma pengen share sesuatu gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau kita posting di prime time. Kenapa? Karena ini waktu post itu seperti tumpukan buku. Postingan kita akan tenggelam oleh postingan yang lebih baru. Misalnya teman-teman posting sekarang nih jam 2 posting. Nah, kalau ditungguin nanti lama-lama akan ketumpuk juga gitu, akan ketumpuk dengan postingan yang lebih baru. Nah, apakah semakin sering post semakin bagus? Nah, kita perhatikan kualitas daripada kuantitas. Kemudian lebih kita tekankan konsisten daripada sering. Misalnya hari ini 10 kali post, besok enggak, besoknya lagi enggak sampai baru sebulan lagi post seorang gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi kita mendingan satu hari satu tapi konsisten. Jadi minimal 1 konten per hari. Nah, jam kapan aja? Nah, ini ada 4 waktu yang pengguna Instagram banyak sekali on di Instagram itu, yaitu jam 11 ketika menjelang makan siang, kan orang nungguin misalnya nungguin masakan misalnya jam 11, atau akhir aktivitas jam 15 sebelum pulang kantor, kemudian jam 19 ketika santai di rumah, dan jam 21 ketika sebelum tidur. Biasanya kan scrolling dulu ya, bukan dulu cek ada info apa di Instagram gitu, baru kita tidur. Ini adalah 4 waktu terbaik untuk Instagram. Meskipun setiap orang punya karakteristik follower yang berbeda-beda juga. Nah, kita abis ini akan praktek. Nah, tapi sebelumnya masih ada 2 poin lagi ya tadi ya, follower ini juga sangat penting sebetulnya untuk personal branding. Kenapa? Karena konten kita ketika kita posting itu hanya tampil ke 10% follower yang paling engage atau yang paling saling tertarik dengan konten-konten kita. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita post follower kita ada 1000-nya yang lihat gitu. Tapi biasanya yang lihat hanya 10%-nya. Nah, bahkan kalau misalnya akun-akun baru kadang cuma 2%. Jadi dari 100 follower yang lihat cuma 2%-nya aja. Cuman kalau yang paling bagus itu 10%. Kalau 10% ini di jam-jam pertama itu banyak yang respon postingan kita, nah Instagram akan mempertimbangkan buat memperlihatkan kita ke follower yang lebih banyak. Gitu. Jadi penting banget untuk kita dapat like, komen di jam-jam awal postingan kita. Gitu. Nah, ini tadi yang keempat adalah relation atau engagement. Jadi hal yang penting dalam postingan kita adalah ada 5 hal ini. Pertama, kontennya pastikan kualitasnya bagus, jelas, resolusinya pas, captionnya juga storytelling, bukan hard selling, bukan langsung, "Hai, mari kita beli produk dari saya seharga sekian," gitu. Itu kan jualan banget ya, iklan gitu. Karena orang-orang itu nggak suka ketemu sales, tapi suka ketemu dengan teman. Gitu. Jadi kita yang ceritalah sebagai seorang teman yang berbagi informasi. Hashtag juga penting gitu, karena tanpa hashtag artinya sama nggak pakai hashtag itu nggak niat jualan. Jadi kalau moto dari hashtag itu nggak pakai hashtag sama dengan nggak niat jualan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang ada di dalam hashtag yang akan masuk ke pencarian orang yang butuh produk kita. Jadi cari tanda pagar yang populer dan sering dicari oleh orang lain. Terus follow juga. Jadi kita perlu follow akun-akun yang punya punya ketertarikan yang kurang lebih mirip dengan kita. Like dan komen juga ini penting juga kan. Kita jangan pelit ngasih like dan komen kalau pengen
di komen gitu. Jadi jangan, kalau mau dapat like komen ya kita juga harus mau nge-like dan komen postingan orang lain. Terus hati-hati resiko jual barang KW atau palsu karena bisa dihapus meskipun follower dan engagement-nya banyak gitu. Tapi kalau misalnya di komunitas Yes, kita pastikan semua produk yang kita jual adalah original dan bermanfaat dan sudah teruji ya. Ini. Nah, selanjutnya update terbaru. Nah, 2020 ini untuk akun yang masih baru, jumlah maksimal untuk follow, unfollow, like, comment, dan direct message itu 30 dalam 1 jam. Jadi jangan terlalu agresif Bapak Ibu, teman-teman. Ketika punya akun Instagram, aku pengen postingan aku dilihat banyak orang, langsung kita follow semua sampai lupa diri itu semua di follow. Akhirnya kita kena ban atau action kita di-block sama Instagram. Artinya ya Instagram kita nggak bisa diapa-apain. Nah, untuk akun yang lama bisa 60 per jam. Jangan juga aktif 24 jam karena bisa dianggap robot gitu. Nah, ini kalau misalnya yang tadi ya, ketika akun kita di shadow ban atau dibekukan sama Instagram, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita klaim kesalahan bahwa ada kesalahan penilaian dari Instagram dan juga diamkan. Bahkan kemarin juga sih sempat kena shadow ban juga akun jualan karena tadi terlalu agresif ya, itu kena shadow ban. Solusinya apa? Didiamkan sampai 2 minggu, bahkan 2 minggu baru bisa diakses lagi, bisa nge-like lagi, bisa komen dan lain-lain itu. Kemudian selanjutnya history. Nah, jadi history akun ini juga bisa ngelihat di akun bisnis itu ada tanggal bergabung, negaranya di mana, iklannya aktif, username namanya apa aja. Ini bisa bantu kita buat ngecek kalau ada akun yang suka tipu-tipu gitu. Akun penipuan biasanya dia username ganti-ganti. Hari ini namanya toko sehat, besok sehat toko, besok lagi toko sehat, besoknya lagi apa? Sehat toko, apa aja ada misalnya. Jadi username-nya ganti-ganti, itu ciri dari akun yang abal-abal. Jadi Bapak Ibu juga jangan terlalu sering ganti username ya Bapak Ibu. Kalau pilih yang pas ya, kalau udah ya setialah dengan username Bapak Ibu gitu. Kecuali memang perlu diperbaharui 1 atau 2 kali, itu masih aman. Nah, tips captioning. Ini adalah salah satu tips juga buat nanti yang pengen ikut giveaway ya. Terus saya mau kasih tips buat yang nanti pengen kasih giveaway. Kira-kira ini nih, kalau ada postingan, pasti ini sudah pernah melakukan riset kecil. Pasti posting foto The Rise of Millennial, isinya testimoni juga, captionnya seperti ini. Nah, ikutan seminar entrepreneurship The Rise of Millennial, belajar jadi milenial yang memanfaatkan dunia digital sebagai sarana untuk berbisnis. Bisa registrasi dengan syaratnya bla bla bla, tanggalnya sekian. Yang mau ikutan DM aja ya, see you. Yang kanan, pasti post foto, ini kebetulan saya jadi ya foto ini teman-teman ingin update nanti pakai foto real, silakan sekarang foto-foto, entah itu selfie, entah itu foto apapun gitu yang ada kaitan dengan webinar kali ini. Supaya apa? Nah, kita akan lihat setelah ini apa dampaknya kalau yang dipost bukan foto berupa flyer. Ini captionnya. Berarti di caption yang kanan itu bercerita. Buat para pebisnis pemula, komunitas itu punya peranan sangat penting. Komunitas yang positif, yang saling mendukung, yang bisa jadi tempat kita bertanya dan belajar. Kayak di acara ini, kita diajarin bla bla bla. Diajarin bla 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 bla. Kabar gembiranya hari ini loh seminarnya spesial di batch kali ini bisa ikutan gratis. Begitu. Kuliah yang mau ikut webinarnya DM aja daripada penasaran. Yang kanan. Kalau Bapak Ibu disuruh milih, lebih pengen nge-like yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Kanan. Kanan ya. Kanan. Ada yang pilih yang kiri nggak? Ada ya. Jawab. Coba. Yang kanan. Pada yang kanan semua ya. Jadi kalau yang kanan, kenapa? Karena sifatnya cerita dan kita memposisikan diri kita sebagai teman gitu. Teman sebagai manusia gitu. Nah, kita lihat yang like-nya berapa ini. Nah, ini ada, di Instagram-nya Nida nih kena. Jadi 18 orang yang like foto sebelah kiri, dan yang kanan adalah berapa ini? Ketutupan. Yang lihat 119 orang yang lihat. Ya udah dah ya, sampai 10 kali, hampir 10 kali lipatnya.
Jadi ya kalau teman-teman yang pengen dapat like dan komen jauh lebih banyak, gunakan cerita yang natural yang sifatnya mau berbagi. Selanjutnya, tips like dan komen. Ini ada rumus 60 menit, artinya setelah menerima komen, segeralah dibalas, jangan lebih dari 60 menit gitu. Dan 4 huruf, jadi jangan cuman emoticon lope aja satu, lope gitu, atau misalnya jempol satu gitu. Karena ada, kalau misalnya kurang dari 4 huruf, bisa jadi disangka jangan like dan komen, yang penting komen, dan komen yang berkualitas mengundang orang lain follow kamu. Bahkan sekarang ada fasilitas pin komen. Ada yang udah nggak belumnya di Instagram? Kalau yang pengguna Instagram setia pasti tahu fitur baru Instagram ini adalah pin komen. Artinya kalau komen teman-teman misalnya panjang, terus reaksinya positif, maka pemilik akun bisa menempatkan komen Bapak Ibu teman-teman di komentar. Artinya apa? Ya akun Instagramnya kita juga jadi teriklan ke akun orang lain. Contoh misalnya Coach Flowy ini posting foto menarik, terus pasti komen panjang banget, terus positif reaksinya dan mengundang orang baca gitu. Nanti Coach Flowy kalau suka dengan komentar kita bisa pin pasti paling atas. Artinya ada orang yang buka akan lihat komentar paling atas gitu akun Instagramnya kita. Kalau kita yang menarik pasti orang juga ikut follow. Jadi komentarlah yang positif dan memberikan energi positif dari Instagram. Nah, kayaknya kita akan mulai, tapi kita nggak lama, nggak apa-apa. Waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Nah, kita akan praktek untuk mengubah akun Instagram kita jadi mode bisnis. Yang pakai 2 gadget nggak ininya, Zoom-nya. Kalau ada yang bisa pegang HP-nya, buka Instagram. Nah, nanti ada setting di menu di yang kanan atas. Kemudian ada option akun, menu akun, baru switch to business account. Jadi kita setting di menu profil. Tahu profil kan ya? Profil itu yang ada gambar foto kitanya. Nah, yang pojok kanan bawah ini, pojok kanan bawah, kita klik nanti ada garis 3. Account. Jadi teman-teman tinggal ikutin instruksi, mau pilih sebagai influencer atau sebagai akun bisnis. Nah, ini kalau ini tampilan yang pada umumnya ya. Nah, jadi kalau ini akun Pak Ferry, ini Rasti izin pinjam ya Pak Ferry. Rasti, ya. Kita waktu 5 menit lagi ya. Oke, siap. 5 menit lagi ya. Ya. Nggak lama nih. Jadi teman-teman yang udah akun bisnis, coba boleh angkat tangannya yang udah profil bisnisnya. Yang udah Instagramnya profil bisnis. Udah ya? Oh, coba kita lihat siapa aja yang ngacung nih, jangan lu turun ah. Wah, ini udah mulai banyak, ada Coach Melia, ada Coach David, ada Coach Susi, pada angkat tangan. Coach Rian belum, Coach Rian. Coach Ferry udah akun bisnis. Ibu Ariati sudah, Bu Ariati akun bisnis. Kalau belum nanti segera hubungi coachnya untuk gitu. Ada Ibu Rina juga dan Ibu Sri yang pasti lihatnya di pokoknya pasti ada. Nanti segera Instagramnya ubah jadi mode bisnis ya, supaya apa? Nah, Resti mau liatin salah satu fitur kerennya dari Instagram. Sebentar, kecepatan. Udah berubah belum ya slide-nya? Nah ini, jadi kalau yang bisnis profile itu kita bisa lihat jangkauan dari akun Instagram kita. Ini Resti ada yang akun pribadi, ya akun blog pribadi sama akun jualan. Jadi saran Resti adalah dipisah. Kenapa? Karena supaya kita bebas posting produk kapan aja. Karena kalau di postingan pribadi kita nggak bebas gitu, karena orang nggak suka terus-terusan diposting sama jualan. Jadi kalau kita punya akun jualan, kita akan bisa lebih bebas untuk posting produk-produk kita. Nah, misalnya ini tadi yang like kan 18 orang ya. 18 orang yang like, ternyata kita bisa lihat kalau akunnya udah mode bisnis, yang like, ini yang 128, yang 128 like, ada 2 orang yang komen, ternyata ada 3 orang yang nge-save, yang menurut dia mungkin ini penting, nggak tahu ya pentingnya karena apanya, mungkin karena info acaranya atau karena captionnya yang menarik gitu. Intinya ada 3 orang yang menyimpan postingan ini.
Kemudian dari postingan ini ada 20 orang yang berkunjung ke profil Instagram kita. Artinya lihat-lihat ini siapa sih si Resti ini gitu. Dia lihat ke profil ada 20 orang dan ternyata yang lihat postingan ini ada 1.100 orang. Meskipun yang like hanya 128. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman posting di postingan jualan nih, yang sebelah kanan ya. Ini akun jualannya Resti. Resti lihat postingan-postingan Resti like-nya kecil-kecil. Pas dilihat insight-nya itu banyak juga ternyata yang lihat, ada sampai 400, 500. Makanya kadang ada closing juga dari sini. Meskipun mereka nggak suka like dan nggak suka komen. Begitu. Upgrade bio. Nah, ini juga materi yang keren banget. Teman-teman bisa sama pengundangnya kalau pengen upgrade bio-nya jadi lebih bagus. Jadi username-nya ini sebaiknya yang pendek, tidak ada emoticon dan pastikan username-nya mudah diingat. Kemudian profile picture sebaiknya foto yang mudah dikenali dan di sini bisa cantumkan brand image Anda. Nah, untuk konsultasi ini nanti teman-teman silahkan tanya kepada pengundangnya karena pengundangnya sudah jauh lebih ahli mendatangkan view yang cukup banyak dari bio Instagramnya. Bisa cantumkan di sini website KKD ID atau kontak yang WA gitu. Nanti kalau yang akun Instagram yang bisnis itu bisa melakukan promosi atau promosi IG Ads. Dia bisa melakukan Instagram Ads dan bisa melihat semua statistik di Instagram. Begitu. Nah, selesai materi prakteknya juga cukup singkat ya, karena waktu sangat lama, tapi jangan khawatir karena teman-teman masih bisa bertanya kepada para pengundang kalau pengen bahas yang tadi sudah harus dijelaskan. Coachnya teman-teman jauh lebih paham juga, jadi tenang, akan selalu dibantu. Begitu. Dan nanti di sesi 2 kita akan bangun fondasi bisnis yang kuat supaya misalnya ada nih yang udah dari Instagram ngontak ke kita produk, gimana sih caranya biar kita jadi seorang penjual yang profesional, itu akan dibahas di part 2. Nah, sekian materi dari Resti hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa foto-foto dan siapkan untuk posting di giveaway. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih Coach Resti, luar biasa materinya ya. Beri tepuk tangan dulu dong, yang meriah, harus semangat ya. Coach Resti boleh di stop share dulu mungkin ya? Oh iya. Mantap materinya. Iya, saya sambil infokan kembali ya, program giveaway posting sertifikat, pemenang akan mendapatkan pulsa senilai 50.000. Syaratnya harus mengikuti acara hari ini sampai selesai dan posting sertifikat di Instagram teman-teman, di feed-nya ya, bukan di IG story-nya. Nanti kalau di IG story nggak akan dinilai ya. Dan jangan lupa untuk tag 10 teman dan tag IG-nya Yes Bandung, artinya yang di tag 11 nama. Dan jangan lupa untuk kasih hashtag Project TRM10 ya, itu untuk program giveaway posting. Hadiahnya apa nih Coach? Wah, hadiahnya ini pulsa senilai 50.000. Wow. Ya, lumayan buat Zoom lagi nanti. Lumayan. Ya. Oke, nah sebelum masuk ke sesi kedua, kita ini dulu yuk, stretching dulu biar pada nggak pegel-pegel lehernya ya. Ke kanan dulu, ke kiri dulu. Terus yang mau minum juga boleh. Mana minumku ya? Sebentar. Minum dulu boleh. Ya, sejam sekali harus minum biar tenggorokannya nggak kering ya. Minum. Minumnya ada yang pakai botol hidrogen kan? Wah, mantap Coach Melia. Oke, iya. Lanjut ya, kita masuk ke sesi kedua. Tapi sebelumnya saya mau ini dulu nih, cek semangatnya dulu nih. Boleh di chatting. Yang masih semangat, coba di chat masih. Coba, saya mau lihat chattingnya. Biar aktif ya. Teman-teman biar nggak ngantuk juga. Oke, udah ada yang jawab masih. Iya, masih semangat, sip. Oke, nah langsung saja kita masuk ke sesi yang kedua.